Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsaji Pratama. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Sambas tahun 2022. Unit kerja yaitu RSUD Pemangkat. Di video ini saya akan menjelaskan tugas agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Berikut adalah paparan saya tentang analisis isu kontemporer di wilayah kerja RSUD Pemangkat Kabupaten Sambas. Sebelum masuk ke topik utama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berikut ini adalah beberapa isu yang berkembang di wilayah kerja RSUD Pemangkat yang saya angkat. Yang pertama yaitu masih tingginya perokok di sekitar kawasan Fasyankes dengan ditemukan puntung rokok berserakan. Yang kedua yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker saat sakit dan berobat di Fasyankes. Setelah menemukan isu tersebut, saya melanjutkan dengan menggunakan metode APKL. Apa itu metode APKL? Metode pengukuran APKL yaitu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi dengan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. A yang pertama yaitu aktual, P problematika, K kehalayakan, dan L layak. Berikut ini adalah tabel analisis isu dengan metode APKL yang saya buat dengan permasalahan yang terjadi di tempat kerja saya. Yang pertama yaitu masih tingginya perokok di sekitar kawasan Fasyankes dengan ditemukan puntung rokok berserakan mendapatkan total nilai sebanyak 17. Dan yang kedua adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker saat sakit dan berobat di Fasyankes menempati total nilai sebanyak 19. Setelah melakukan analisis isu dengan metode APKL, kemudian saya akan menjabarkan penyebab isu yang terjadi, antara lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular lewat jalur aerosol atau udara selain COVID-19. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa COVID-19 itu masih ada dan pandemi belum selesai. Yang ketiga, masih minimnya informasi mengenai penggunaan masker saat sakit. Setelah didapati penyebab isu tersebut, kemudian saya akan melanjutkan pengukuran dengan metode USG. Apa itu metode USG? Metode USG yaitu salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan dengan skala nilai 1-5 atau 1-10. USG adalah urgency, seriousness, dan growth. Berikut adalah hasil analisis isu dengan metode USG yang saya buat. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular lewat jalur aerosol atau udara selain COVID-19. Menempati peringkat pertama dengan total nilai sebanyak 15. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa COVID-19 itu masih ada dan pandemi belum selesai. Menempati peringkat kedua dengan total nilai sebanyak 14. Yang ketiga yaitu masih minimnya informasi mengenai penggunaan masker saat sakit menempati peringkat ketiga dengan total nilai sebanyak 12. Setelah didapati hasil dengan analisis metode USG, kemudian saya akan memaparkan gagasan pemecahan isu saya. Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 masih ada dan jangan sampai terjadi gelombang kasus yang melonjak lagi akibat kelalaian kita masing-masing. Yang kedua yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penularan penyakit lewat jalur aerosol atau udara.
Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia mempunyai program bebas TB di tahun 2030, sedangkan kasus TB di Indonesia masih meningkat cukup signifikan, terutama di wilayah Pemangkat dan Sambas. Yang ketiga adalah memberikan informasi melalui penyuluhan dan pembuatan video mengenai pentingnya penggunaan masker saat sakit untuk kebaikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Berikut adalah paparan saya tentang tugas saya yang berjudul tentang analisis isu kontemporer di sekitar wilayah kerja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.